Pernahkah kamu merasa apapun yang terjadi, entah kenapa kamu selalu menjadi orang yang disalahkan? Jika ada masalah kecil, namamu yang pertama kali disebut. Jika ada kesalahan, orang-orang langsung melihat ke arahmu. Dan lama-lama, kamu mulai merasa aneh dengan keadaan itu. Seolah-olah apapun yang kamu lakukan, selalu saja ada yang salah. Jika kamu diam, kamu dianggap tidak peduli. Jika kamu berbicara, kamu dianggap melawan. Jika kamu mencoba menjelaskan, orang mengatakan kamu terlalu banyak alasan. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, perasaan itu mulai masuk ke dalam dirimu. Sebuah pertanyaan yang terus berulang di dalam kepala. Apakah memang aku yang selalu salah? Dalam banyak keluarga, ada satu peran yang sering muncul tanpa disadari. Peran sebagai orang yang selalu disalahkan. Kadang, orang ini adalah anak yang paling berbeda. Cara berpikirnya tidak sama dengan yang lain. Pilihan hidupnya tidak selalu sesuai dengan harapan keluarga. Mungkin dia lebih pendiam. Mungkin dia lebih sensitif. Mungkin dia melihat banyak hal dengan cara yang berbeda. Dan karena perbedaan itu, tanpa disadari, dia sering menjadi tempat paling mudah untuk meletakkan kesalahan. Ketika ada konflik, orang-orang sering mencari seseorang untuk disalahkan. Seseorang yang dianggap paling mudah menerima semuanya. Dan seringkali orang yang paling berusaha memahami justru menjadi orang yang paling sering menerima beban itu. Menjadi orang yang selalu disalahkan bukanlah hal yang mudah. Di luar, mungkin semuanya terlihat biasa saja. Orang lain mungkin tidak melihat apa-apa. Tapi di dalam hati ada banyak perasaan yang terus dipendam. Ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Ada rasa sedih yang tidak selalu bisa diceritakan kepada siapapun. Dan ada satu perasaan yang paling berat. Perasaan bahwa apapun yang kamu lakukan tidak pernah benar-benar cukup. Kamu mencoba menjadi lebih baik. Kamu mencoba lebih sabar. Kamu mencoba memahami semua orang. Tapi tetap saja, ketika sesuatu terjadi, kamu kembali menjadi orang yang disalahkan.
Orang yang tumbuh dalam keadaan seperti ini sering membawa luka yang tidak terlihat sampai mereka dewasa. Mereka menjadi orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Mereka selalu merasa harus menjelaskan segalanya. Mereka takut melakukan kesalahan kecil. Mereka sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Mereka belajar untuk selalu mengalah, belajar untuk selalu memahami orang lain, belajar untuk menahan banyak hal di dalam diri mereka sendiri, dan tanpa mereka sadari, mereka menjadi orang yang sangat kuat, tapi juga sangat lelah. Namun, suatu saat ketika seseorang mulai mengenal dirinya sendiri, sesuatu mulai berubah. Mereka mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa tidak semua beban di dunia ini harus mereka pikul. Tidak semua konflik harus mereka tanggung sendirian. Dan tidak semua kesalahan adalah tanggung jawab mereka. Kesadaran itu mungkin tidak datang sekaligus. Kadang datang perlahan, sedikit demi sedikit. Seperti seseorang yang akhirnya berani mengatakan dalam hatinya sendiri, "Aku tidak harus menerima semua ini." Jika kamu pernah merasa menjadi orang yang selalu disalahkan, mungkin selama ini kamu hanya terlalu lama mencoba menjadi orang yang kuat. Kamu mencoba menjaga semuanya tetap baik. Kamu mencoba memahami semua orang. Kamu mencoba membuat semuanya berjalan dengan damai. Tapi kadang menjadi kuat bukan berarti menerima semua beban sendirian. Kadang menjadi kuat berarti belajar melepaskan hal-hal yang sebenarnya bukan milik kita. Hidup ini sudah cukup berat tanpa harus menanggung kesalahan yang bukan milik kita. Dan mungkin perjalanan hidupmu bukan tentang terus membuktikan bahwa kamu tidak salah. Mungkin perjalanan hidupmu adalah tentang menemukan tempat di mana kamu tidak perlu lagi terus membela dirimu sendiri. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa harus selalu merasa bersalah. Dan ketika kamu akhirnya menemukan tempat seperti itu, kamu akan menyadari satu hal yang sederhana, bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar menjadi masalah. Kamu hanya berada di tempat yang tidak tahu bagaimana cara memahami dirimu. Jika cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, mungkin ada banyak orang lain di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Kadang kita hanya butuh satu cerita untuk menyadari bahwa kita tidak sendirian.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pikiranmu sedikit lebih tenang.